Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita semuanya Allah kumpulkan di tempat yang mulia. Semoga pertemuan dan perkumpulan ini menjadi sebab Allah akan kumpulkan kita nanti di dalam surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini kita akan mengambil tema tentang mengendalikan hawa nafsu. Di dalam hati manusia, di dalam diri dan jiwa manusia, pasti punya keinginan. Dan keinginan itu yang mendorong adalah hawa nafsu. Hawa nafsu itu mampu menggiring kita kepada jalan yang baik dan mampu membawa kita kepada jalan yang rusak. Kata Allah dalam Al-Quranul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya hawa nafsu itu akan menggiring kalian kepada jalan yang buruk, kecuali hawa nafsu yang diberikan rahmat kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hawa nafsu itu tidak bisa dan tidak boleh dibunuh, tapi dia harus dikendalikan. Ibarat sebuah kendaraan, hawa nafsu itu seperti kuda. Jangan biarkan kuda kita liar. Jangan biarkan kuda kita jalan seenaknya. Si penunggang harus mampu mengendalikan kuda itu. Kapan dia harus jalan lurus? Kapan dia harus belok kanan? Kapan dia harus belok kiri? Itulah diri kita sendiri yang mampu mengendalikan hawa nafsu. Ada beberapa hal tipe tentang hawa nafsu. Perempuan punya nafsu untuk belanja. Nggak boleh ngelihat barang yang bagus sedikit, bawaannya pengen belanja. Ngabdu ngelapor sama suami, pengen ini, pengen itu, pengen anu. Begitu dibeli, belum tentu dipakai. Beli bedak, pipa, paralon, martil, mereknya serem-serem ya. Nafsu perempuan biasanya nafsu belanja. Hawa nafsu. Ada lagi yang membawa kepada kemaksiatan. Gara-gara si hawa jadi nafsu ente. Ini hawa nafsu yang harus dibendung. Punya jalan untuk menyalurkan syahwat melalui pernikahan. Jangan sampai belum nikah sudah terjadi sesuatu. Kalau terjadi sesuatu, maka pernikahannya jadi Yasin Tabarok. Baru dihiasin besok udah gendong orok. Kenapa itu terjadi? Karena diawali dengan 2159. Dua tubuh menjadi satu. 5 menit hasilnya 9 bulan. Nafsu ini kerjaannya ya. Salurkan. Manusia kalau nggak punya nafsu nggak mungkin mau menikah. Nggak mungkin mau berumah tangga. Tapi itu semua harus dikendalikan. Kendalikan dia lewat jalan yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Yaitu jalan pernikahan. Ada lagi nafsu ammarah. Ngelihat orang bawaannya nggak senang. Ngelihat orang yang dia kesel bawaannya enak. Muak. Pokoknya lu kenapa sih nggak demen sama dia? Nggak tahu, gue enak aja ngeliat muka dia. Nggak ada alasan apa-apa, bawaannya enak. Ada seorang suami, udah 25 tahun berumah tangga. Dia ngeliat istrinya, Masya Allah, sabar, tabah. Diomelin tuh istri, nggak pernah ngomel balik. Biasanya kan istri kalau diomelin, bawelan dia. Ini enggak. Ini suami marah-marah, istrinya diem. Istrinya diem. Istrinya manggut-manggut. Ini suami penasaran di tahun yang ke-25.
Dek, Neng, sayang, Mami, selama 25 tahun kita berumah tangga, ada sesuatu yang Papi senang banget ngelihat Mami. Oh iya, Pi? Apa itu? Sikap Mami yang penyabar. Ketika Papi marah, Mami nggak ikut marah. Ketika Papi kesal, Mami justru diem aja. Papi bangga sama Mami. Emang resepnya apa sih, Mi? Si Mami ngejawab. Pi, setiap kamu marah, itu aku selalu ke WC. Aku selalu membersihkan WC. Wah, Mami hebat. Ternyata punya resep. Kalau Papi marah, Mami ke WC ngebersihin WC. Iya, kok bisa, Mi? Asal Papi tahu, Mami ngebersihin WC pakai sikat gigi Papi. Nggak taunya sama aja. Jadi tentang hawa nafsu, ini benar-benar harus menjadi perhatian khusus. Karena hawa nafsu itu adanya di dalam diri. Dia bisa menjadi sahabat, dia bisa menjadi kawan, namun dia juga bisa menjadi musuh dalam diri kita sendiri. Dia bisa menjadi musuh dalam selimut kita sendiri. Oleh karenanya, jadikan setiap diri kita orang-orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu. Jangan pernah jadikan hidup ini senantiasa dikejar oleh hawa nafsu yang sering sekali membawa kita kepada jalan keburukan. Syukuri apa yang ada, nikmati apa yang diberikan, dan teruslah berusaha, teruslah berikhtiar semampu kita, sekuat kita dengan jalan yang telah dibenarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jangan dengan jalan menghalalkan segala cara. Insya Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana keadaan kaki lo? Alhamdulillah, udah baik kan? Alhamdulillah. Oh iya, ada apa kamu ngajak aku ketemuan di sini? Enggak, gue cuma pengen ngasih tahu. Gue udah berpikir semalaman. Dan kayaknya bakal lebih baik kalau kita nggak usah ketemu lagi. Tapi bukan berarti kita putus hubungan. Gue masih pengen tahu kabar lo dan semua kegiatannya bakal lo lakuin. Inilah perekam suara. Gue pengen lo ngerekam semua cerita lo, semua kegiatan lo di Sangkar Batik dan obrolan lo sama Nisa. Setelah lo ngerekam itu semua, lo bisa serahin ini ke Nisa bakal nyerahin lagi ke Arman, dan Arman bakal nyerahin lagi ke gue. Betul itu. Nanti Mbak Nisa tinggal ngasih ke Arman, nanti Arman ngasih ke Mas Ayu, ya toh? Jadi ndak ada yang melanggar batas asrama putra dan putri, betul tak? Beres, Man. Dan sebaliknya, gue bakal ngerekam semua cerita gue dan semua kegiatan yang bakal gue lakuin. Setelah gue rekam semua, gue bakal nyerahin ini ke Arman bakal nyerahin ke Nisa, dan Nisa bakal nyerahin ke lo. Gampang kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa dipakai, Mbak. Jauh lihat, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampean santri-santri yang baru di sini toh? Mas. Mas. Kami mau nanya, Mas. Mas-masnya ini lihat tas hitam, ukurannya sedang nggak, Mas? Sedang. Sedang, Mas. Tas hitam, hitam. ukurannya sedang. Ya, Ukuran sedang. Tidak tahu. Yakin, Mas? Udah tahu, Mas?
Yakin? Nji. Udah tahu tuh. Ya wis, udah apa-apa Mas kalau udah tahu. Kita pamit ya Mas ya. Oh, monggo, monggo. Monggo Mas. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Mas, Waalaikumsalam. saya ini santri baru, Mas. nggih. Ya, mohon bimbingannya, Nggih, Mas. Oh, nggih. Kalau ada apa-apa, silakan. Oh iya, siap, Mas. Monggo. Monggo. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Baik-baik ya. Iya. Teman baru itu. Jamku iki belitne di Jakarta. Jakarta. Pasti api. Wih. Mantep itu. Jamku ndi, Bur? Jamku gak ono, Bur. Jangan bercanda kamu, Ham. Kosong, Bur. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah rabbil alamin hamzah ya afini ahma wa ifadna. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya salam. Fahayna rabbana bisalam wa adhina salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya jal jalal wal ikram. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima banata wa la rabba lima qadaita wa la yarfa'u zal jalal minkal ja'ab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Rabbi. Astagfirullahaladzim, Jip. Mohon izin Pak Kiai. Udah. Kita di sini aja. Nggak usah ikut-ikutan. Terus di sini ngapain? Diam. Kenapa iki? Hah? Astagfirullahalazim. Siapa yang melakukan ini semua? Kenapa tuh, Jip? Iki Pak Kiai. Sendal seluruh santri ada yang mengikat. Masya Allah. Perbuatan siapa ini? Hah? Saya tidak tahu Pak Kiai. Tapi saya sudah bisa menduga. Apa lo lihat? Lo nyangka gue? Saya yakin Pak Kiai tidak ada satupun santri dalam pesantren Darussalam berani melakukan hal ini. Dan ini baru pernah terjadi. Tuh itu sih. Sopo yang melakukan semua ini? Dia tahu Pak Kiai. Ingat, Gusti Allah itu maha melihat. Ayo, jawab. Nyuwun sewu Pak Kiai, Mas Bro, Pak Ustadz, Wahyu, Arman dan semua para santri yang ada di sini. Yang ngiket sendal saya, Mas. Ternyata anak buah lo sendiri. Ternyata santri yang sudah lama ada di pesantren Darussalam. Diam sampean. Fuad, Rohim, Injih Mas Bro. maksud sampean opo? Ini tindakan pencegahan Mas Bro. Takut ada yang mencuri sendal lagi. Masya Allah. Ya, Bapak jadi teringat tadi siang dipakai sama santri yang baru, Bambang. Mungkin dia salah pakai. Jadi Bapak pikir di pesantren ini tidak ada yang punya niat mencuri. Ini cuma kesalahpahaman. Rohim dan Fuad juga nggak bersalah. Begitu kan, Ustaz Mahmud? Jadi niatnya
Ustadz Rohim dan Ustadz Fuad itu benar. Baik dan bagus. Cuma karena caranya salah, akhirnya jadi berabe. Dan kita jadi dibikin susah. Tapi tidak apa-apa. Kewaspadaan itu memang perlu. Apalagi tadi ada pengalaman. Kalau sendal Pak Yai itu ada yang tukar. Ingat sejarah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan para sahabat ketika memimpin perang, itu ada yang melaksanakan ibadah sholat dan ada yang melakukan pengintaian dalam rangka untuk mewaspadai situasi. Ada yang sholat, ada yang menjaga. Nanti di rolling gantian. Jadi insya Allah niat baiknya Ustadz Fuad dan Ustadz Rohim dicatat sebagai pahala. Dan kalaupun ada sesuatu yang membuat kita susah hari ini karena sendal kita diikat, kita maafkan. Jadi begitu Pak Yai. Oke, udah dengar semua? Ya wis, kalau begitu aku sebagai ketua pengurus pesantren Darussalam tidak memutuskan untuk menghukum Fuad karo Rohim. Ya wis, sekarang ambil sendal masing-masing. Buka. Bicara mengenai waspada, berarti aku harus lebih waspada untuk mengintai Gundal Wahyu itu supaya tidak mendekati Dek Nada. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Robik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Aku harus ngomong apa ya? Ya Allah, terima kasih Gusti Allah. Sepertinya Bu Gundal Wahyu itu sudah kapok menemui Dek Nada. Lagian aku juga sudah lelah Gusti Allah menjaga terus Dek Nada. Apa itu yang dipegang Nisa? Assalamualaikum Nisa. Waalaikumsalam. Tumben Mas, jam segini ada di sini. Biasanya ada di pesantren. Loh, Nisa ini seperti baru sehari 2 hari tinggal di pesantren Darussalam. Ini konsekuensi Nisa. Najib Maghrib sebagai ketua pengurus pesantren Darussalam harus ada di mana saja untuk mengawasi semuanya. Sekarang Mas Najib sedang ada di sini. Bisa 2 jam atau 5 menit kemudian Mas Najib ada di atas genteng, di atas pohon, atau di dalam tanah meeting bersama semut. Iya. Bawa apa kamu Nisa? Oh, iki mana apa-apa kok Mas? Tidak ada benda itu namanya bukan apa-apa. Setiap benda itu pasti ada nama. Dan aku perhatikan sepertinya Dek Nada tidak mempunyai benda seperti itu. Benda apakah itu? Yo wes Mas, Nisa mau buru-buru yo. Nisa mau ke asrama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
pasti ada sesuatu yang ditutup-tutupi oleh Nisa. Jangkrik. Bikin aku susah beraksi aja. Kas, kayaknya yang bibirnya jeber sama yang botak tua itu udah tahu siapa kita. Mungkin belum sepenuhnya tahu, Bang. Lagi gara-gara kamu juga sih. Selalu ngambil barang yang nggak penting, nggak guna. Udah toh, nggak usah nyalahkin aku. Edan, ketawa-ketawa sendiri, hah? Sendalnya Pak Kiai bagus ya. Cocok kalau aku pakai. Ya enggak? Walat kamu. Walat topo. Terus yo. Emang bener Pak Kiai mau tak ambil. Emang bener bagus. Nabrak. Hah? Sopo sing dorong? Enggak ada yang dorong. Itu sopo? Wah. Mas, ini dia Mas. Ini dari Mbak Nada yang aku terima dari Mbak Nisa. Assalamualaikum Wahyu. Waalaikumsalam. Sebenarnya agak aneh buat aku bicara satu arah seperti permintaan kamu Seneng nih untuk merekam di alat ini. Tugasku berhasil. Aku ngerasa seperti penyiar radio. Tapi selama kamu mendengarkan aku bisa merasa. Aku memang sudah curiga. Hari ini aku ngelakuin Sebenarnya benda apa itu? karena kakiku kan masih sakit. Telepon? Enggak juga. Tapi kenapa dia senyum-senyum seperti ngomong sama orang lain? Ngambil makanan, semuanya Walkman? aku sambil duduk. Enggak juga. Memang sulit, tapi aku bisa belajar. Pasti ini Rasain menyangkut sebagian Nada. kecil bagaimana beratnya mereka-mereka yang hidup dalam ketidaksempurnaan fisik. Aku tidak akan tinggal diam sampai aku mengetahui apa sebenarnya benda misterius itu. Aku udah ngerepotin kamu. Tapi mudah-mudahan cara berkomunikasi kita seperti ini tidak akan melanggar batas-batas syariah. Woi. Woi. Kalian pikir ini aku gondol wewe apa? Assalamualaikum, ucapkan salam. Oh iya, Mbak. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Kalian ini santri yang baru itu toh? Nggih, Mbak. Nggih, Mbak. Mau apa ke sini? Kami mau minta makan, Mbak. Kemarin kami ndak dapat makan. Walah, yo makanannya sudah habis toh. Sisanya juga udah tak bereskan. Tapi sebentar ya. Panganan. Aku lapar. Gak ono. Kenapa jadi kalian berdua toh? Kemana itu santri yang baru? Kayaknya sudah pergi, Mbak. Kayak piye toh? Lah yo, jadi makanannya buat kita aja ya, Mbak. Mana aja. Kalau ngomong tuh jangan sekarang bibirmu. Aku tuh sudah niat memberikan makanan ini buat mereka. Kalau misalnya aku berikan kepada kalian, nanti aku jadinya boroan loh sikutnya. Aku nggak mau. Ya sudah, Mbak, kalau gitu ya. Kita pamit dulu ya. Ya, kita lanjutkan misi kita yuk. Lah yuk. Assalamualaikum, Mbak.
bisa mergoki kalian berdua. Iki kemana? Hah? Peralatan makanku kemana? Loh, kita tuh nggak lihat ya, Mbak. Kalian mau coba-coba bohongin aku apa? Hah? Swear, Mbak, kita tuh nggak bohong, swear. Nje, Mbak, sumpah yakin toh. Mbak, kita makan itu juga menurut sunah Rasul, kita harus pakai tangan, tetap pakai tangan, Mbak. Kalian itu udah ngerti ya? Ikut tuh peralatan makannya tak beli waktu aku lagi ada di Arab Saudi. Jadi tenaga kok kayak Indonesia. Ya aku udah mau kalau sampai kehilangan. Ngerti orang? Orang ngerti? Ngaku orang. Orang nggak ngambil piye toh? Tenang, Mbak, yakin. Cabut aja. Waalaikumsalam. Iya. Aduh, iku belinya mahal. Tega. Yuk, kalian baik-baik sama aku yuk. Jangan pergi-pergi. Bang, sepertinya kita aman. Mereka nggak ngikutin kita. Oh. Loh, ini kok ada di aku? Bang, kamu ngapain ambil barang ini, hah? Barang ini, aduh, ngambil barang tuh yang mahal. Ini barang piro, murah iki. Oh ya. Nah, tapi bola Kas, aku juga bingung. Aku itu kalau ngeliat barang unik, tanganku ini langsung otomatis ngambil. Edan toh, udah tinggal aja lah. Murah iki toh. Yo, makanya kamu tuh harus aduh. Kas, makanya kamu itu kalau punya penyakit yang mahalan dikit. Penyakit kok nabrak-nabrak, penyakit yang lain gitu loh. Penyakit apa? Hah? Penyakit stroke, terus modar, nggak nyusahin orang. Pedus. Gue seneng deh. Karena lo nggak menganggap aneh permintaan gue ini. Dan terima kasih juga ya. Karena lo udah mau menceritakan kegiatan lo yang udah lo lakuin hari ini. Oh ya, lo tau gak? Hari ini kan bulan purnama. Gue sih berniat ingin lihat bulan itu. Tapi gue tahu kita nggak mungkin bisa ngelihat bulan itu bersamaan di satu tempat kan. Jadi yang gue pengen kalau emang lo bisa dan lo mau, saat bulan purnama itu nongol, lo berdiri di depan jendela lo dan melihat bulan itu dalam waktu bersamaan. Tapi tuh kalau lo mau, dan lo kalau lo nggak keberatan juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Arman. Mas Wahyu, kenapa Mas? Lagi sibuk ya? Enggak, lagi main gitar aja. Kenapa? Boleh minta tolong nggak? Boleh. Gerakan Begundal Wahyu karo Arman itu mencurigakan. Aku yakin mereka pasti sedang melakukan kesalahan dan pelanggaran di pesantren Darussalam. Kasihin ke siapa? Kan ada nih, nggak ada. Jangan sampai lupa. Gitu. Thank you ya. Jangan sampai lupa. Iya. Jangan panggil aku Najib Maghrib, santri senior, ketua pengurus pesantren Darussalam kalau aku tidak bisa mengetahui apa tindakan dan maksud mereka. Assalamualaikum Mas Najib. Waalaikumsalam. Kamu kenapa, Isa? Demam? Terima kasih ya Mas, sudah memperhatikan saya.
Alhamdulillah, saya baik-baik aja, sehat walafiat. Mas Najib lagi perlu sesuatu ndak? Misalkan makan atau minum. Sebenarnya Aisyah dalam perjalanan menuju Sanggar Batik. Kalau misalkan Mas Najib butuh sesuatu, Aisyah akan mempersiapkan. Matur nuwun Aisyah, Mas Najib lagi ndak butuh apa-apa. Mas Najib ndak perlu ragu atau malu. Mas Najib tinggal aja bilang Mas Najib butuh apa. Aisyah akan senang hati loh untuk melayani Mas Najib, mempersiapkan semuanya. Aku sudah bilang aku ndak butuh apa-apa. Aku tahu kamu ini sekarang sedang demam, panas tinggi, ngomong ngawur, tingkah laku jadi ndak bener, bukan seperti kamu. Aku sudah bilang aku ndak butuh apa-apa. Lagian kalau aku membutuhkan sesuatu, aku bisa ambil sendiri. Paham? Assalamualaikum. Mas, waalaikum. Najib, kita Ki. Aku udah kayak Mbak Nada. Gimana ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah, ngapain kamu di luar? Kok ndak ikut pengajian sama yang lain? Saya lagi kesel Pak Ustadz sama Mas Najib. Habis kata Mbak Meni, kalau saya ngikutin gayanya Mbak Nada, Mas Najib bakalan kesemsem sama aku. Tapi dia tetap nyuekin aku, piye yo? Gini. Be yourself. Heh? Apa kui? You understand? Heh? Jadilah diri kamu sendiri, Aisyah. Melati takkan pernah menjadi mawar. Dan mawar takkan pernah berubah menjadi melati. Setiap manusia itu punya kelebihan. Dan setiap manusia itu juga punya kekurangan. Nikmati kelebihan yang ada. Dan bersabar dengan kekurangan yang ada. Jangan kemudian memaksakan diri menjadi orang lain. Nanti malah aneh kelihatannya. Nah, siapa tahu dengan segala kekurangan dan kelebihan yang kamu miliki, Mas Najibmu akan menjadi suka sama aku. Belum tentu. Jahat Pak Ustadz. Sudah. Yang paling penting sekarang kamu ikut pengajian ya sama yang lain supaya hati kamu tenang ya. Ye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Bang, kok kita ngendap-ngendap? Wong di sini nggak ada orang. Walaupun tidak ada orang, kita itu tetap waspada. Waspada lo ya. Jerajeng, cari tempat sembunyi. Oh, di mana agar aku bisa sembunyi? Jerajeng. Mas, enggak apa-apa toh? Bebe aja toh? Enggak apa-apa, Mas. Alhamdulillah, maaf ya Mas. Aku nih enggak lihat deh. Enggak lihat jalan ke depan. Mbak maunya ada mas-mas yang jalan di depan Arman. Lagi ngapain tuh jalan ngendip-ngendip ngono, Mas? Iya Mas, soalnya kita nih mesti waspada gitu nah. Oh, waspada? Iya. Apa? Aduh. Kenapa kowe mukul mukaku, ha? Nyamuk. Oh, nyamuk. Oh iya, walah. Berarti aku ini harus cuci muka. Wah, bener itu Mas. Ketoke muka sampean ini udah tebel dengan debu. Iya. Sampean bisa aja, Mas. Saya minta maaf, Mas. Teman saya memang aneh, makanya masuk pesantren supaya kembali ke jalan yang baik dan benar. Alhamdulillah, insya Allah Mas Bambang. Kalau niat kita itu baik, mudah-mudahan dikabulkan oleh Gusti Allah ya. Amin, Mas. Mas Sopo yang punya niat baik, Mas? Nah, ini barusan kata Mas Bambang, ngono tak? Iya, Mas. Ya. Kita itu kan mau kembali ke jalan yang baik dan benar. Masanya masuk pesantren. Loh, piye toh? Kita masuk pesantren kan mau cari tas. Hah? Tas? Tas apa tak? Hah? Tas? Oh, jangan Mas. Itu loh Mas, tas buat diisi dengan kebaikan. Kalau disibum nanti disangka teroris toh Mas. Betul, ini dua-duanya alih surga. Amin. Amin. Nah, kalau gitu kita permisi dulu Mas. Mau ke sana Mas. Iya, monggo Mas, monggo. Ya, nanti kalau tersesat tinggal call me Arman Mauladi. Anjir, nanti saya cari lewat GPS Mas. Oh iya, pasti ketemu di sana. Monggo. Monggo Mas. Enggak tahu tas mana Mas. Iya.
Orang dua ini aneh yo. Dari tadi tak perhatikan gelagatnya tuh gelagat-gelagat mencurigakan. Hah, wis lah. Emang dasar Aisyah lebay. Sepertinya Arman lewat sini tadi. Mbak Meni, malah nyangka kita yang ngambil. Saya yakin banget, Im. Barang-barang yang Mbak Meni itu yang ngambil pasti santri baru itu, Im. Loh, emangnya Mas Ustadz ngeliat mereka yang ngambil? Ayo ndak, Im. Tapi saya itu curiga. Dia itu santri baru, tapi pencuri yang profesional, Im. Profesional? Nah, kuwi maksudku. Udah, gak usah mikirin itu. Yang penting kita cari dia, cari santri baru itu, Im. Cari kemana ya? Ambo capek saya, Im, lagian, Im. Aduh. Ayo. Mas Ustadz iki apa ya? Mana, Im? Iki, sing ada kabelnya. Punya siapa ya ini ya? Lambo. Kayaknya di pesantren ini nggak ada yang punya kayak begini, Im. Lah iya. Sebentar, Im. Ini kalau nggak salah loh, Im, ya. Nje. Ini ditaruh di kuping. Di kuping, terus ini untuk gini kali. Loh, dokter ya? Alah. Ini yang disebut anak muda itu loh, Im. Namanya Wolok. Apa jenis? Loh, wolok men. Ada Walkman. Nah, Walkman ya? Ya kuwi kayak persis kayak Lambe mulai ngomong persis banget. Kalau iki Walkman, masukin kasetnya nang dia. Iki kan tipis, Mas Ustadz, kaset tebel. Ya nggak tahu, malah nanya saya. Udah, ini barang kamu simpen. Siapa tahu bisa jadi petunjuk. Nah, untuk cari santri yang baru itu yang mencurigakan, ya tak? Oh, anjir. Ya udah, pas dulu. Hentikan nggak? Hentikan nggak? Ayo, hentikan. Rohim, ini goyang terus. Ih, Mas Ustadz yang pegang aku takut. iya. Tuh. Goyang, enak, goyang, Aku takut. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku Ya anjing. Hai, Pone. Oh, bener-bener barang dari luar angkasa. Mas Ustadz, salah. Dap, kamu lihat itu. Santri linglung itu megang iPhone. Ya, Bang. Iya, toh. Mas Ustadz. Yang kayak gitu tuh, Bang. Yang kalau dijual tuh mahal. Kamu kalau ngambil barang tuh yang begitu. Iya, ya. Ya muni. Ustadz. Astagfirullahaladzim. Medeni. Udah dicabut masih joget. Tapi gimana caranya, Bang? Aku dapat ide. Kita harus lapor sama Mas Bro iki. Bahaya tuh barang dari luar angkasanya.
Misterius. Piye iki? Kita lapor sama Mas Bro cepatnya. Ayo. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, kayaknya lagi seneng banget mas-masnya ini. Jogetan. Tadi yang di kantong itu iPhone ya, Mas? Empun-empunnya apa? Kok empun-empun? Oh, bukan pun-pun. Ini namanya blok. Blok. Apa ya? Blok man. Walkman. Oh, Walkman toh. Tak kira iPhone. Saya emang bego, Mas. Nggak ngerti kayak gitu. Boleh pinjem nggak, Mas? Waduh, bahaya. Nggak bahaya, Mas. Nanti saya kembalikan. Mas Ustad, jangan dikasih. Oh, nggak boleh? Sebentar aja toh, Mas. Waduh, ntar kalau hilang malah saya yang jadi ribut, bingung saya ntar malahan. Sebentar aja, Mas. Alah, sebentar gimana? Bahaya, Mas, nggak boleh. Jangan sampai ini jatuh di tangan yang salah, Mas Ustad. Karena bahaya. Waduh, nggak bisa. Jadi kita harus lapor sama Mas Bro. Boleh, Mas. Kita harus lapor dulu sama Mas Bro. Barang ini saya kasihkan ke Mas Bro, baru sampean boleh pinjam. Iya. Oh, gitu toh, Mas. Ya sudah, enggak apa-apa, Mas. Tapi besok-besok dipinjamkan ya, Mas. Iya. Kalau gitu saya permisi dulu, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minjemnya sama Mas Bro ya. Sekarang kita lapor sama Mas Bro. Ya. Kita dapat barang dari luar angkasa. Dan barang ini akan bakal saya tunjukin ke Mas Bro. Apa? Padahal kantonganku pendek nih tadi loh. Saya ke dalam. Apa ini? Yang bener Mas Ustad. Diem aja. Ini lagi dicari. Malah ngomong aja sih. Ini padahal diam, ini lagi nyari. Ini kantonganku ya pendek banget. Nyari apa tuh? Itu nyari blok men ini loh. Tadi di kantong. Lah iya, tadi tak taruh di kantong sini. Begitu kantong tanganku masuk, kamu kok utek-utek itu loh. Ih, Rohim. Diam. Kita bukan mahramnya, Him. Astagfirullahaladzim, Rohim. Ya Allah, ya Robbi. Malu. Untung nggak ada orang. Kalau ada orang, piye coba? Jadi enggak ada. Barang itu kan dari luar angkasa. Terus tiba-tiba ngilang. Ini barang anu ya apa jenis? Misterius. Barang misterius sih ya. Jangan-jangan diambil sama ambeien itu, Him. Ambeien. Alien. Ayo. Kita lihat. Keriput. Wah, gombalmu kiyo tenan ki. Waduh sih. Nih, iPhone ini bisa aku ambil dari orang linglung itu. Bagus. Tapi kamu harus tetap hati-hati, nanti ketahuan. Wah, repes, Bos. Coba, Jile. Oh. Ini nggone Sora. piye toh? Ini bahasa Inggris bilang nih touchscreen. Tinggal disentuh. Alah, makan masih pakai nasi kucing aja belagu. Iya, Ce. Iki. Oh, kan? Gambarnya sarung tuh. Ini kamera ini. Kamu kamera nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, udah pada ikut pengajian toh? Iya, Mas. Pengajian? Pengajian? Iya, Mas. Semua santri di sini harus ikut pengajian. Oh, gitu toh, Mas. Iya. Mau kemana, Mas? Loh, tadi sampean bilangnya ngajak pengajian. Piye, Ce? Iya, Mas. Kalau mau ikut pengajian, harus ambil air wudhu dulu. Oh, nje. Iya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wudhu itu apa toh? Wis, pura-pura ngerti. Daripada kita ketahuan santri gadungan. Ayo, wis, waduh. Mau kemana? Wudhu, Dul. Wudhu di sana. Ya mana aku ngerti. Ayo, sana. Ayo,
JJ, piye ngabone, Dik? Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku Nis, kok Arman lama ya ndak nyampe-nyampe. Ini Mbak, mungkin Mas Wahyu ngerekamnya tuh panjang banget. Terus udah gitu, biasa Mbak, banyak isi hati yang belum diungkapkan. Nis, Wahyu itu udah cukup banyak mengungkapkan perasaannya. Ada aku. Perasaan ini apa namanya? Ku takut untuk menyebut apa namanya. Bukan karena ku takut salah. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry ya. Ku takut benar apa yang ku rasa. Aku jatuh lagi, sekali lagi jatuh. Untuk sekian kali, namun kali ini ku ku takut salah, tetapi takut benar apa yang Apa gue seburuk itu di mata lo? Kalau nggak mau ngeliat gue. sekali lagi jatuh. Akan lebih baik lagi kalau aku sama kamu nggak bertemu. Baik buat siapa? Buat lo. Baik buat kamu dan buat aku. Baik buat lo. Baik buat gue. Apa yang ada di pikiran lo sampai lo berpikir seperti itu? Wahyu, aku... Udahlah. Asal lo tahu ya, yang terbaik buat gue itu bisa ngeliat lo. Dan gue dekat sama lo. Karena gue sayang sama lo. Wahyu. Aku selama ini selalu berdoa sama Gusti Allah supaya aku dipertemukan dengan pria yang baik, yang bisa menjadi imam saat aku menikah nanti. Tapi semenjak aku ketemu sama kamu, aku selalu meminta sama Gusti Allah supaya Gusti Allah memberikan hidayahnya untuk pria yang aku sayangi. Dan aku berdoa sama Gusti Allah, semoga pria itu pria yang tepat dan menjadi pria yang baik untuk aku dan anak-anakku nanti di masa depan. Sekarang itu tinggal dia membuktikan ucapannya dan juga membuktikan dirinya, Nis. Amin. Mudah-mudahan Mas Wahyu itu bisa membuktikan, Mbak. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya Mbak, agak terlambat Arman datangnya. Soalnya tadi banyak rintangan di jalan. Rintangan opo, Toman? Bukannya kamu udah biasa datang ke sini? Begini Mbak,
Tadi itu Arman ketemu sama dua santri yang aneh itu. Lalu Arman dan mereka tuh terjadi tabrakan, Mbak. Gerebak. Nah, itu rintangannya. Ih Mbak, itu tuh Mbak, santri yang aneh. Tadi siang tuh dia masuk ke sanggar batik, terus udah gitu Mbak, diem aja coba. Aneh kan? Sudah. Kalian itu berhenti mengumpat orang lain. Nggak baik tau nggak? Nanti mereka itu tambah pahala. Udah gitu nanti dosanya mereka kamu yang nanggung loh, mau? Enggak. Ya wis. Oh iya, Man, titipannya sama kamu. Udah, Mbak, titipannya hilang ya? Aduh, gawat ini. Astagfirullahaladzim. Ketonya tuh tadi jatuh di halaman. Pas terjadi tabrakan itu, Mbak. Iya wes Man, cari lagi. Cari lagi, Mbak? Iya. Ya wes, tak cari lagi ya. Sebentar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, gimana Mbak? Mudah-mudahan ketemu ya Mbak. Iya. Kalau Mas Bro? Kalau Mas Bro diulang kan nanti. Oh iya, sorry. Lanjut. Ini gara-gara. Kalau Mas Bro apa? Enggak, Mas. Woblok. Nah, kalau ini baru kasar. Oke. Berarti ya memang jodohnya Mas Najibmu itu dengan Mbak Nada. Apa? Kok gak? Sorry. Ya, lanjut. Sesuatu apa maksud sampean? Ya nggak tahu. Jalan-jalan ngobrol di bawah pohon. Oh iya. Rencana. Apalagi yang dilakukan dua santri baru itu? Jawab. Lupa Mas, terus. Oh, ngambil senda. Ya. Enggak. Oh. Waduh. Gombalmu yuk. Ini tinggi loh. Ambruk tenan, goblok. Salah aku. Tadi lu nggak boleh ngomong goblok. Sorry. Udah dibawa aja. Pedes. Jatuhnya kapan? Tak dulu. Wah, gombalmu kelihatan nih. Ini tinggi. Awas, gosek. Waduh, yuk. Aduh, Rohim. Aduh, badanku remuk semua, Him. Aduh. Aku ndak toh. Iya, kamu di atas, aku di bawah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas, kok liwat lagi? Ketawa tuh. Tadi malam kalian yang masuk ke kamar sore. Udah ketiang Arman ikut. Pabrik susu. Biar nggak kelihatan cabi. Oke. Biar nggak kenceng ya? Iya. Siapa sih yang cabi nggak ada cabi? Aku. Kamera, hitung ke 7 baru masuk ya. Dan action. Gini ya, Pet. Gue pengen lo ngerekam semua kegiatan. Kipro. iPad. Tadi di situ tulisannya iPad. Astagfirullahaladzim, iPhone. iPad gede banget. Gue bakal ngerekam. Nggak enak itu sebenarnya ini alat rekam suara doang apa video? Rekam suara. Rekam suara. Bawa apa kamu, Nis? Oh, iki bukan apa-apa kok Mas. Setiap benda itu pasti ada nama. Masa itu nama bendanya tidak ada apa-apa? Belum cover ya? Belum. Oke, sorry. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi? Are you ready?
satupun yang luput dari penjagaannya. Tak ada satupun yang luput dari pandangannya. Tak ada satupun